Namanya siapa, Kak? Jurahman. Asli Manado atau? Asli Makassar. Oh, asli Makassar. Ya. Tahu nggak Hari Pahlawan itu diperingati setiap tanggal berapa? Tanggal berapa? September. Belum dengar. Oke. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi bareng Rachel di Kimu Channel. Nah teman-teman, hari ini tepatnya tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kira-kira kalian masih pada inget nggak? Atau mungkin udah banyak yang lupa? Saya penasaran juga nih, kira-kira seberapa banyak sih masyarakat Sulawesi Utara yang masih ingat kalau hari ini adalah Hari Pahlawan Nasional. Kita lihat cuplikan yang satu ini. Tanggal berapa? 20 September. Belum dengar. Hari Pahlawan Nasional setiap hari. Tanggal 28. Tanggal 28. Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. Yakin 10 Oktober. Tanggal Tahu atau enggak? Lupa mungkin. lupa. 10 November. Oke. 10 November. 10 November. Hari Pahlawan tanggal berapa kan tinggal? 10 November. Oke. 10 November. Oke. Tahu. Jadi waktu sekolah biasanya diperingati tanggal 10 November kayaknya. Iya, Hari Pahlawan itu tanggal 10 November. Itu orang yang telah berjuang untuk sesuatu, untuk memperjuangkan sesuatu. Ada lagi? Cuma itu. Cuman itu. Jadi orang kayak mengambil pelajaran dari dorang harus menghargai apa yang dorang dah perjuangkan serta orang pe negara ini sampai orang boleh mau sampai sekarang jadi sisi. Ya pahlawan itu kan orang itu pejuang dengan orang di Indonesia ini. Kalau tidak ada orang dulu ya pasti orang tidak akan menikmati ini kemerdekaan itu. Orang yang selalu ada for orang yang dulu yang selamatkan orang penjajahan sampai dengan orang kehidupan sehari-hari yang dah sehidup atau orang sampai orang besar. Itu sih menurut kita pahlawan. Kalau buat saya sendiri sih pahlawan tuh kayak berjasa banget gitu loh, kayak harus banget diingat biar kita tuh anak-anak muda bangsa gitu, biar makin berjiwa patriotisme, biar bisa tahu gitu perjuangan pahlawan buat memerdekakan Indonesia, biar kita tuh bisa lebih mencintai bangsa kita sendiri. Pahlawan adalah sosok bagi kami sebagai generasi yang telah melampaui mereka, yang telah hidup di zaman yang baru ini. Kita sebetulnya baik itu kalangan atau dari aspek manapun, kita harus berterima kasih atas mereka yang telah memperjuangkan hak-hak kita, baik itu hak tanah air, hak persatuan bangsa, dan hak sebagai kita sebagai anak muda. Gitu. Pahlawan itu mungkin lebih ke melindungi, menjaga begitu. Itu sih Kak. Mengenang para jasa pahlawan yang sudah merintis dompet darah for torang supaya torang so merdeka. Jadi arti pahlawan buat saya itu yaitu pahlawan yang bisa memaknai dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apalagi kalau untuk saya sebagai guru,
itu pahlawan tanpa tanda jasa itu sangat berharga untuk semua orang. Karena setiap orang pahlawan mereka itu beda-beda, mungkin jadi pengertian pahlawan juga beda-beda. Namun intinya menurut saya pahlawan itu orang yang berjasa bagi kita. Begitu. Kalau arti pahlawan buat aku sih sebenarnya kan tiap orang punya definisi pahlawan yang berbeda-beda ya. Kalau ada yang menganggap pahlawan itu seorang yang turun waktu zaman dulu turun perang. Ada yang kalau zaman sekarang menganggap pahlawan itu orang yang dia idolakan. Jadi menurut aku orang yang aku pandang aja sih aku idolakan itu. Yang jalan di sini cuma itu nama jalan apa itu kurang tahu pasti sih kak. Tahu ya karena aslinya Makassar. Iya. Oke. Imam Bonjol, cuman tahu solusial. Ada Samratulangi, ada Pierre Tendean, dan lain-lain. Walanda Maramis, Pierre Tendean, Samratulangi. Itu sih. Siapa ya? Aduh gugup ya. Apa ya? Lupa. Pahlawan sih menurut saya banyak sih. Contohnya ya satu contoh saja sih Samratulangi, Dokter Samratulangi. Maria Walanda. Itu. Cuman itu. Oke. Dr. Samratulangi. Satu aja cuman yang tahu. Walter Munginsidi, Tendean, tapi saya lupa DP nama. Itu. Jadi menurut saya itu pahlawan yang di Sulawesi Utara, contohnya Dr. Gerungan Samuel Saul Jacob Ratulangi. Jadi beliau adalah salah satu pahlawan dan bahkan dianugerahkan untuk sebagai bandara internasional di Sulawesi Utara. Ada lagi untuk pahlawan revolusi yaitu Pierre Tendean dan masih banyak lagi Walter Munginsidi. Karena kita bukan orang Sulawesi Utara, kita dari Sumatera Utara, tapi kita tahu kalau tidak salah Pierre Tendean. Pierre Tendean. Oke. Pahlawan di Sulawesi Utara ya Walanda Maramis ya. Cuma itu? Samratulangi. Oke, iya. Ya kita memperkuat keyakinan kita tentang apa itu tentang bagaimana kita menghargai pahlawan, bagaimana kita menghargai peninggalan dari pahlawan dan mempertahankan apa yang mereka pertahankan dulu. Cuma itu. Orang membuat kayak apresiasi tentang boleh di pidato mungkin Kak. Ya kalau orang paling ada kegiatan-kegiatan di desa di kegiatan anak muda juga. Lebih ke menyebarkan hal-hal positif. Lebih ke apa ya? Kayak misalnya kalau ada upacara gitu, ikut upacara. Biasanya gitu sih. Saya ambil contoh menjadi berkat untuk orang lain sih. Dimana kan julukan orang Manado itu manusia ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita menjadi berguna itu menunjukkan sikap kita sebagai Pak. Mungkin dengan ikut serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hari Pahlawan. Torang mesti sayang patrompe daerah karena trompe daerah itu sudah direbut mati-matian oleh trompe pahlawan sampai tatumpat trompe darah. Jadi kalau untuk memaknai sebagai Hari Pahlawan, jadi kita bisa menonton banyak film dokumenter, apalagi saya yang hobi menonton, saya nonton film dokumenter tentang pahlawan dan juga memaknai pahlawan itu di kehidupan kita sehari-hari dengan membantu orang tua, menghargai orang tua, itu saja buat saya. Cara kalau di sekolah mungkin dulu upacara. Kemudian sebagai orang muda sekarang juga kita kayak misalnya pahlawan kita untuk negara kita, jadi kita bisa mencintai negara, kemudian melestarikan apa yang ada di negara kita. Memaknai Hari Pahlawan itu biasanya kan kalau di sekolah kita upacara ya, kalau zaman-zaman sekolah. Kalau untuk yang umur-umur sekarang mungkin sebagai pemuda-pemudi
kita memaknainya dengan berbagai macam cara, entah dari melalui sosial media atau dengan ikut kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memaknai Hari Pahlawan sendiri gitu. Kalau kita sih pertama itu ibu saya sendiri. Alasannya? Karena dia telah berjuang membesarkan saya. Orang tua sih, ayah dan ibu. Mama mungkin, karena mama merupakan ibu yang sangat penting dari peran. Ya kalau untuk kita pribadi tentunya orang tua, istri. Kalau bicara pemerintah tentu kan ya pemimpin-pemimpin kita sekarang ini ada Bapak Pembangunan. Orang tua sih, Alasannya? dan saudara-saudara. Karena sampai sekarang masih bergantung Pak orang tua, dari dulu sampai sekarang masih orang tua yang biayakan. Orang tua sih tentunya. Alasannya? Karena ya orang tua yang biayain saya dari kecil gitu, yang rawat, yang kerja keras buat hidup saya, buat sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau menurut saya sih yang lebih dekat bagi saya guru istimewa saya sih. Guru istimewa Kenapa saya. jadi pahlawan? Karena setiap mungkin adalah ketertinggalan saya dalam mencapai materi atau tugas-tugas, dia selalu memberi. Orang tua. Alasannya? Karena orang tua dari kecil sampai sekarang mungkin jauh menjaga, melindungi itu. Pahlawan ya yang ada di inspirator, salah satu inspirator pahlawan yang sekarang dimaknai oleh Tonaas Rinto Tarore. Untuk di masa sekarang sosok pahlawan buat saya yaitu orang tua. Karena beliaulah yang saya jumpai hari-hari di rumah, dan untuk bisa saling menghormati itulah dari menurut saya. Pahlawan di hidup kita jadi tape papa karena ibu saya itu udah meninggal 6 tahun yang lalu, jadi kita bisa bertahan kuliah sampai ada di titik ini yang bertahan, misalnya menghidupi, memberi support dari segi finansial juga papa gitu. Untuk kalau di kehidupan aku sih papaku ya, ayah, jadi kayak ayahku pahlawanku gitu. Nggak tahu sih, dari kecil memang mengidolakan dia sebagai sosok seorang ayah yang sangat bertanggung jawab, dan dia juga menanamkan moral-moral kehidupan yang luar biasa sih selama aku kecil sampai sekarang gitu. Oke. Semangat. Tetap maju. Lawan luar biasa. Hebat. Terima kasih. Oke. Semangat. The excellent. Terima kasih. Ya. Hebat. Kalian luar biasa. Satu kata untuk pahlawan, thank you, terima kasih. Wah teman-teman, sayang sekali nih. Ternyata setelah saya wawancara tadi, masih banyak orang-orang yang lupa kalau ternyata hari ini adalah Hari Pahlawan Nasional. Mulai dari orang tua, anak-anak, ternyata masih banyak yang nggak ingat teman-teman. Sayang banget. Kok bisa ya? Sebagian besar anak milenial lupa kalau hari ini tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan bahkan tidak sedikit juga yang sudah lupa dengan tokoh pahlawan asal Sulawesi Utara yang pernah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Coba deh bayangin, kalau mereka para pahlawan tidak berhasil merebut kemerdekaan, kita pasti tidak bisa merasakan kebebasan seperti sekarang ini. Semangat patriotisme pahlawan harusnya menjadi contoh untuk kita di generasi saat ini. Seperti sosok Walanda Maramis yang menjadi ibu pelopor pejuang kaum wanita dalam bidang pendidikan di zaman pendudukan Belanda, ataupun sosok Dr. Samratulangi yang terkenal dengan filosofinya Sito Timou Tumoto yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Tak hanya mereka, masih banyak lagi cerita pahlawan nasional asal Sulawesi Utara yang menginspirasi, seperti Pierre Tendean, Walter Monginsidi, dan Mogot, dan masih banyak lagi. Lokasi yang saya kunjungi di Torong Pe Cerita kali ini adalah Taman Makam Pahlawan yang berada di Kairagi, Kota Manado. Ada lebih dari 500 tokoh pahlawan asal Sulawesi Utara yang dimakamkan di lokasi ini, teman-teman.
Di sini juga biasanya para jajaran pemerintah kota dan daerah serta Forkopimda menggelar ziarah dan upacara tabur bunga peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai salah satu upaya mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi nusa dan bangsa. Nah, kalau kalian sering ziarah juga nggak nih? Dan oh ya teman-teman, sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pahlawan di masa kini. Dengan tidak menyebarkan berita bohong di media sosial aja, sudah menjadikan kita sosok seorang pahlawan di zaman digital loh teman-teman. Setuju? Oke teman-teman, Torang Cerita kali ini sampai di sini dulu. Nantikan cerita berikutnya yang gak kalah menarik, tentunya cuma di Kimu Channel. Selamat Hari Pahlawan!